Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pada prinsipnya tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala selama dengan catatan bertobat sesungguh-sungguhnya, atau dalam bahasa agama disebut taubatan nasuha, sesungguh-sungguhnya. Kecuali dia wafat kemudian belum tobat. Itu ya. Apalagi berdosa, dosanya dosa syirik dan sampai wafat nggak tobat. Nah itu Masya Allah, kayaknya susah juga saya nerkan-nerkannya ya. Tapi selama dia bertobat kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Pasti diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, itu prinsipnya. Cuma ada kadang-kadang kita dosa vertikal nih. Vertikal itu berantara kita dengan Allah. Atau dosa antar sesama. Nah, kalau dosa kepada Allah, kita tinggal bertobat, sholat tobat, istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khalwat lah kalau bahasa tadi, menyendiri gitu. Yang sulit itu Pak, berdosa kepada manusia, mintanya bagaimana, minta maafnya tuh. Karena kadang-kadang nggak semua orang mudah melupakan kesalahan orang lain. Itu. Tapi memang jelas dalam kaidah agama, ketika kita punya salah dengan orang lain, ya selesaikan dengan orang itu. Selesaikan dengan orang itu. Jadi minta ampunnya kepada orang itu supaya ada fa'fu anhum wasfah itu loh. Saling memaafkan antara satu sama lain supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih berupaya untuk mencari orang yang pernah kita zalimi dengan tujuan yang baik untuk meminta maaf, tapi ternyata di luar kemampuan dan ekspektasi kita, ternyata bertahun-tahun nggak ketemu. Saya yakin Allah pasti paham itu bagaimana caranya. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suatu saat, mintalah sama Allah supaya dipertemukan. Jadi di setiap sholat kita, mintanya sama Allah, ya Allah, saya pengen selesaikan urusan saya dengan si fulan. Tolong pertemukan saya. Ini kan di luar batas kemampuan kita, sudah cari kemana-mana untuk menyelesaikan permasalahan kita, misalnya dosa kita lah, atau kezaliman kita dengan orang lain. Maka solusinya minta sama Allah setiap doa supaya dipertemukan. Kalau dipertemukan nanti islah. Kalau begitu udah saling ridho, udah selesai Pak. Kalau udah saling ridho, apalagi saling jabat tangan, rontok semua dosa-dosa kita itu. Kenapa? Karena dua insan, orang yang beriman saling memaafkan satu sama lain. Jadi Bapak nggak usah pesimis, minta sama Allah supaya dipertemukan. Kalau ketemu nanti, itu pahalanya luar biasa. Karena kita punya tekad. Beda sama orang yang udah nggak ketemu, udah hilang aja begitu. Maksudnya nggak tetap hilang tekadnya untuk minta sama Allah supaya dipertemukan. Jadi minta sama Allah, ya Allah tolong pertemukan saya dengan fulan, saya masih merasa punya kesalahan. Maka supaya dalam waktu dekat ini saya bisa ketemu dengan fulan bin fulan supaya nanti bisa islah antara satu sama lain. Nah, poinnya adalah supaya tidak terganggu fisik kita. Biasanya kan hati ini keganggu, ya Allah masih punya dosa apa segala macam. Saya rasa betul juga ada statement yang begini Pak. Jangan terfokus hanya sekedar dosa. Nikmat Allah lebih banyak. Saya rasa dalam kondisi kayak begitu, itu betul statement. Jangan terfokus hanya dosa. Nggak adil buat Allah. Kenapa? Dosa manusia masih kecil dibanding rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah berupaya, kalau kamu sudah berusaha, serahkan saja semuanya sama Allah. Tadi yang saya bilang, minta berdoa, lapangkan tafwid. Tafwid itu menyerahkan saja semua kepada Allah. Nanti insya Allah kalau sudah diserahkan semuanya, nggak ada gundah gulana itu, nggak ada. Ya. Jadi taslim saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau masih nggak tenang juga, ya zikir aja yang banyak, baca Quran. Atau baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya yang bikin kita khawatir Pak, nih setan masuk nih ya ke dalam pikiran dan dalam hati. Ngomongnya begini nih, nggak diampuni lu. Itu bahasanya bahasa begitu tuh, bisikannya, yuwaswisu fi sudurinasnya tuh begitu Pak. Nggak diampuni oleh Allah. Nggak diampuni oleh Allah. Sama seperti orang yang wudu. Belum sempurna tuh basuhannya. Belum sempurna. Yang tadinya Nabi nyuruhnya 3, jadi 7 basuhannya. Kan makruh, yukhalifu sunnah. Menyalahi sunnah Nabi. Ya. Yang tadinya sholat 3 rakaat maghrib. Dibikin ragu apa segala macam gitu. Atau pantatnya ditiup. Seolah-olah kayak keluar. Padahal gak kentut. Itu setan udah top,
udah top betul. Ya, di trainingnya lama itu dia. Ya, sampai umurnya juga panjang itu. Maksud saya, nih kita yang beriman, yang iman terus kita sholat, masa makin begituan aja kalah? Sama ajakan setan yang begitu aja kalah tuh. Tinggal usir aja auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan begitu. Ntar di sono datang lagi dia. Karena setan tuh pantang mundur dia. Pantang mundur. Lah manusia baru sekali 2 kali jadi PNS. Daftar PNS ditolak. Ya kan? Makanya kadang-kadang ditawan sama setan, elu yang sholat iya, ngaji iya, urusan begitu putus asa. Ternyata makhluk Allah paling jelek pun masih ada positifnya, Pak. Termasuk setan, dedemit masih ada positifnya. Positifnya adalah pantang menyerah, yang penting Bani Adam masuk neraka. Begitu. Tetap digoda, di sini nggak kena, di sono gua goda. Begitu. Di RW sini nggak kena, saya goda. Nanti kalau ngaji di RW sono saya goda. Begitu. Jadi tetap teguh. Nah, apalagi kita orang beriman. Makanya kan ada ilustrasi di sebuah film itu dikatakan, munafik engkau Bani Adam, kau sujud kepada Allah, tapi kamu ragu dengan kuasa Allah. Itu omongan setan itu. Setan mentertawakan manusia yang sujud tiap hari sujud, tapi ternyata ragu sama kuasa Allah. Ragu sama rezeki, khawatir sama usia, khawatir berlebihan dan doanya nggak diijabah Allah. Itu bahaya loh, Pak. Manipulatifnya setan tuh luar biasa itu. Jangan-jangan nanti bisa mengantarkan kita wafatnya sul khatimah. Waliyadzubillah min zalik. Karena yang pengen dirampok setan tuh satu. Imannya Bani Adam. Itu doang. Nggak ada yang lain. Kalau duit nggak doyan dia. Orang tuyul aja nggak paham, dicepet apa gocap. Nggak paham tuyul, Pak. Kecuali tuyulnya berambut. Paham. Sama bekonde. Paham tuh. Bekonde. Kira-kira begitu ya, Pak. Jadi minta sama Allah supaya dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi?